Saya akan mulai dari penegak hukum yang kita fokuskan malam ini. Kebetulan dari Mabes Polri diwakili Pak Brigjen Pol Ahmad Hidayat, Karo Bina Op, Pembinaan Operasi. Itu tugasnya apa saja, Pak? Tugasnya adalah untuk mengendalikan, mengkoordinasikan tugas-tugas operasional yang dilaksanakan oleh Bareskrim, baik dengan kewilayahan juga, Pak. Jadi mengkoordinasikan tugas-tugas fungsi reserse antara Mabes dengan kewilayahan, kemudian juga mengkoordinasikan penugasan-penugasan operasional di jajaran Bareskrim sendiri. Bapak di bawah Bareskrim atau di bawah DOP? Di bawah Bareskrim, Pak. Jadi di Bareskrim itu ada organisasi yang baru dibentuk pada tahun ini, namanya Kepala Biro Pembinaan Operasi. Baik, Pak. Pak Ahmad, yang paling banyak disorot publik tahun ini, bahkan mengalahkan Kejaksaan sebetulnya, Polri, Pak. Terutama dengan kasus Gayus. Sampai-sampai ICW mendorong jadi gotong royong sama KPK. Bahkan Kejaksaan pun ikut mensupervisi. Setelah instruksi Presiden, apa yang sudah diketemukan? Dari 151 perusahaan, 44 yang ditangani Gayus. Seperti yang sudah dilansir media beberapa waktu yang lalu, dari 151 kasus ini sekarang fokus menjadi 19 kasus, Pak. Jadi 19. Ya, perusahaan-perusahaan ini memang pada saat pengurusan pajak dibantu oleh Gayus. Jadi masih didalami oleh penyidik yang bergabung dengan tim dari KPK juga ada, PPATK, kemudian dari penyidik Dirjen Pajak, dan dari Kementerian Keuangan sendiri, Pak. Jadi ada tim pemeriksaan gabungan untuk meneliti berkas-berkas perusahaan. Baik, dari 19 itu apa yang diketemukan? Ada yang menyuap Gayus? Masih dalam penelitian semua, Pak, belum bisa disimpulkan. Loh, Presiden kan memberi waktu itu sepekan. Ini udah sebulan loh, Pak, dari 12. Ya, karena berkasnya begitu banyak, Pak, jadi harus diteliti lembar per lembar. Tentu kami memerlukan waktu lebih panjang lagi, Pak. Tapi indikasi bahwa ada yang menyuap Gayus, udah ada yang ketemu? Dari perusahaan-perusahaan yang 19? Belum, Pak, masih dalam penyelidikan. Baik, Pak. Dulu juga dikatakan bahwa Gayus bisa ke Makau, Singapura, karena ada otak di luar itu. Bahkan itu disebut-sebut seorang pengusaha. Itu udah dipanggil belum? Belum, Pak. Itu kan baru kata Gayus, Pak. Bukan kata Gayus, Pak. Ya. Kata kabar Reskrim. Di koran waktu itu kata kabar Reskrim. Setahu saya yang mengatakan itu kan Gayus, Pak. Jadi Gayus mengatakan itu sendiri. Gayus yang mengatakan bahwa... Baik, Pak. Ada nggak diketemukan siapa di balik? Kan nggak gampang, Pak. Dia keluar LP kayak burung dara pergi aja, Pak. Kapan dia mau balik sendiri itu. Pergi sendiri, balik sendiri. Masa nggak ada orang kuat di balik itu? Ya, yang membantu banyak, Pak. Seperti kita ketahui dibantu oleh anggota yang jadi tahanan, kemudian dibantu oleh yang membuat paspor, Pak. Kemudian dibantu ya oleh pihak-pihak lain yang memberikan support pada Gayus, memberikan dana dan sebagainya. Yang memberikan dana untuk Gayus bisa begitu siapa? Udah ketemu? Sudah kami berdasarkan hasil pemeriksaan dari Gayus, dia dibantu oleh teman-temannya, Pak. Teman-teman untuk misalnya menyediakan hotel di Singapura. Baik, Pak. Yang juga jadi sorotan publik, rekening gendut dari perwira-perwira Polri. Itu bagaimana kemajuan dari pemeriksaannya, Pak? Rekening gendut Gayus kita udah adili kan. Rekening gendutnya perwira Polri gimana nasibnya? Saya kira masih dalam penyelidikan, Pak. Mungkin istilahnya bukan rekening gendut, Pak. Ya, rekening... Enggak, itu istilah cewek, Pak. Bukan istilah saya, Pak.
Saya kira masih dalam penelitian Pak itu Pak. Gitu. Jadi kan banyak kemarin seperti ada persidangan kami harus menyampaikan siapa punya dan berapa jumlahnya. Nah, sampai sekarang juga kita tidak bisa menyampaikan karena itu sangat tertutup Pak. Ya, tapi kan kalau rekening itu dari PPATK kan udah jelas Pak. 100 miliar misalnya. Iya. Nah siapa aja itu yang punya gede-gede gitu di Mabes? Ya itu tidak bisa kami buka Pak, karena kan dibatasi oleh ketentuan dalam undang-undang, itu sangat rahasia. Ya kalau orangnya Bapak udah sidik dan jadi terdakwa, ya boleh dong Pak. Gayus jadi terdakwa juga kan kita buka ke publik. Ya ini kan belum Pak, belum jadi terdakwa. Belum terdakwa? Belum. Jadi masih dalam taraf penyelidikan. Penyelidikan. Apa rumit sekali Pak? Ya tentu rumit Pak, tidak sesederhana mungkin. Baik Pak, ya ini jadi banyak kasus-kasus besar yang kayaknya ngetem gitu Pak di Mabes. Tapi Pak, saya tiap hari Pak dapat SMS dari rakyat kecil seluruh Indonesia yang merasa terinjak-injak, rasa keadilannya, laporannya nggak ditanggapin, bahkan perkara pembunuhan nggak ditanggapin. Ini ada konsep nggak di Mabes Polri untuk juga bagaimana ini di bawah? Atau dia masuk sel tapi keluarganya ngadu ke saya bahwa dia nggak bersalah apa? Ini bagaimana pengawasan ini? Saya kira bukan tidak ditanggapi Pak, seperti disampaikan tadi oleh Pak Danang tadi. Setiap hari datang kasus baru Pak. Jadi itu yang gede-gede Pak, yang tadi. Ya, baik kasus besar maupun kasus kecil dia nggak perhatiin Pak, gede aja. Maupun kasus kecil Pak, apalagi kasus kecil Pak. Tiap hari mungkin ribuan Pak, itu bertambah setiap hari. Nah tentu saja kita tidak bisa selesaikan ini dalam waktu bersamaan. Tentu harus ada skala prioritas, ada yang didahulukan, ada yang belakangan. Dan ya terus terang kami juga tidak akan bisa mengungkap semua kasus yang dilaporkan oleh masyarakat Pak. Tapi semuanya pasti mendapat penanganan Pak. Cuman mungkin memuaskan dan tidak. Ada yang berhasil diungkap, ada yang sampai sekarang mungkin masih belum juga terungkap. Ada yang bertahun-tahun Pak. Iya bisa jadi Pak. Gitu. Nasib mereka tidak tersentuh sama sekali oleh aparat lah yang mengadu, tidak ada. Bukan tidak tersentuh barangkali Pak, tapi perkembangannya kemudian dia tidak mendapat informasi Pak. Pak, pertanyaan yang terakhir Pak, ini kan kita itu sebagai warga negara, kenapa kita bernegara? Karena kita kepingin terlindungi baik nyawa maupun harta. Tapi kekerasan yang terjadi di Republik ini Pak, seolah-olah negara ini udah gak ada. Seolah-olah ngapain kita punya negara kalau kita harus melindungi diri sendiri juga. Anarkis di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, orang hampir tiap kota. Nah, orang juga melihat Polri di sini Pak. Kasus Priok tidak ada yang jadi terdakwa. Bahkan Pak JK ngomong begitu. Ini kenapa Polri jadi ragu-ragu seperti itu? Tidak ragu-ragu Pak. Saya kira kemungkinan begini Pak. Kalau dalam kasus kerusuhan seperti itu, mestinya ada orang-orang yang dijadikan tersangka karena dia memang bisa dibuktikan melakukan suatu perbuatan anarkis di situ, orang perorangan Pak. Seperti kasus Cikesik juga sekarang sudah 7 atau 8 tersangka, kemudian di Temanggung ada 26. Nah kemudian yang bersangkutan ini kan sebagai pelaku anarkis, dia sebagai orang yang melakukan. Kemudian dalam kasus-kasus lain selain yang 2 kasus tersebut juga banyak Pak pelaku-pelaku anarkis itu menjadi tersangka dan sudah diadili Pak. Ada yang tapi Priok misalnya ada 3 Satpol PP meninggal di situ Pak. Iya. Masa ada terdakwanya Pak?
Nah mungkin orang yang memukul Satpol PP atau menganiaya Satpol PP itu tidak bisa ditemukan Pak. Karena kita tidak bisa menyalahkan, artinya misalnya ini organisasi ini yang ke sana, tidak bisa menyalahkan organisasi. Enggak, tentu pelakunya ya. Iya, nah barangkali itu belum ditemukan Pak. Bahkan ke gambarnya, ya kalau Bapak minta gambarnya ke kami juga ada tuh Pak. Boleh Pak, ya. Nanti mungkin akan saya ambil. Pertanyaan ujungnya Pak, dari pertanyaan terakhir tadi. Tiap hari pengadilan diserbu oleh massa. Kasus apapun juga pengerahan massa. Bahkan terkesan pengadilan pun udah didikte oleh massa. Ini kan ada undang-undang contempt of court. Kenapa polisi tidak pernah menggunakan itu? Ya kami menunggu perintah dari contempt of court kan atas permintaan dari hakim Pak. Oh enggak Pak, itu delik umum. Enggak perlu ada permintaan dari hakim. Kita istirahat sejenak pemirsa.